Siap, gerak. Memberi salam. Selamat pagi, silakan bisa duduk kembali. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Bisa ketua kelas memimpin untuk berdoa di depan? Siap, gerak. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Silakan Cleon bisa kembali. Baik, untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Ya, semuanya harus menyanyikan dengan semangat, dengan sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, supaya terlihat semangat, kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ya, waktu luar biasa, tangannya dikepalkan ke atas, tetap semangatnya ditarik ke bawah. Bisa dipahami? Oke, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Masih ada yang ngantuk. Lagi. Pagi, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak, semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah kenyang, Luis? Oh, sudah. Tadi pagi sarapan apa? Telur. Yang lainnya sarapan apa tadi pagi? Ayam. Ada lagi? Nasi goreng. Leo sarapan apa? Roti. Kayak orang luar negeri ya, makanya roti ya. Oke. Baik, kalau sudah kenyang semuanya berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Iya. Kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Belajar apa? Ekonomi, betul ya. Kita akan belajar ekonomi hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu mau mengecek dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, semuanya masuk ya?
Baik, usahakan semuanya hadir ya. Jadi kalau memang tidak sakit, diusahakan untuk hadir supaya tidak ketinggalan pelajaran ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, kita akan ada sedikit kesepakatan. Ya, kesepakatan yang dilakukan atau disepakati oleh guru dan juga siswa yang ada di kelas ini ya. Coba dibaca Luis yang pertama, kesepakatannya apa? Bagaimana yang lain sepakat atau ada yang mau diganti? Sepakat ya? Oke, yang kedua, Novita. Setuju? Setuju ya. Jadi nanti ketika proses diskusi ataupun proses presentasi, semuanya boleh berpendapat tapi juga menghargai pendapat orang lain gitu ya. Berikutnya, Linel, silakan. Sepakat? Sepakat ya. Jadi nanti kalau kalian mau menjawab atau mau bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ibu akan tunjuk baru kalian bisa berpendapat, gitu ya. Kemudian Lovely, silakan. Belajar aktif dan kolaboratif. Setuju? Setuju. Baik, jadi Ibu harapkan di pembelajaran ini kalian bisa aktif dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman nanti ketika berkelompok, gitu ya. Selanjutnya, Karen, silakan. Nah, hindari suara-suara yang mengganggu ya. Hindari suara-suara yang mengganggu berarti kalau tidak perlu ya jangan bicara atau menimbulkan suara-suara yang bisa mengganggu teman-temannya belajar. Gitu ya, sepakat? Sepakat. Berikutnya yang terakhir. Vanessa. Sepakat? Sepakat ya. Jadi nanti kalau memang sudah diperlukan, Ibu akan menginstruksikan kalian untuk menggunakan HP. Tapi kalau belum ada instruksi, silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Bisa dipahami? Ya, baik. Yang masih ada HP-nya di atas meja bisa disimpan di loker terlebih dahulu. Nanti kalau sudah waktunya bisa digunakan kembali. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Nah, sebelum itu kita akan ada games sedikit ya. Semuanya silakan berdiri dulu. Gamesnya ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Gamesnya adalah ikuti instruksinya. Kalau Ibu bilang sakit, ya silakan kalian pegang perut seakan-akan sedang sakit perut. Coba sakit. Nah, pakai ekspresi juga enggak apa-apa ya. Terus kalau Ibu bilang sikut, silakan dipegang sikutnya masing-masing. Oh iya benar, berarti masih ingat ya sikutnya di mana ya. Jadi silakan pegang sikutnya masing-masing. Paham? Terus kalau Ibu bilang sekat, silakan tangannya begini. Nah, ini ada sekat kan ya, ada sekat. Oke? Nah, terakhir adalah sikat. Ya, sikat itu nanti silakan di depannya disiapkan ballpoint. Ballpoint. Nah, satu aja ballpoint. Sudah? Kalau nanti Ibu bilang sikat, berarti kalian akan mengambil ballpoint yang ada di depan kalian. Bisa difahami ya? Konsentrasi. Ya, ini baru di depannya masing-masing. Nanti akan berhadapan dengan temannya dengan satu ballpoint. Jadi nanti rebutan. Sekarang percobaan dulu ya. Sakit. Oke. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Sikat. Oke. Nah, sudah kelihatan ya mana yang gerakannya cepat, mana yang agak masih mikir gitu ya. Nah, sekarang silakan cari pasangan yang terdekat. Nah, cari pasangan yang terdekat. Oke, sudah. Nah, ballpointnya silakan ditaruh di meja. Nah, boleh keluar dari tempatnya. Nah, boleh ya gitu aja. Hadap-hadapan gini. Linel di sini. Nah, sudah. Seperti tadi ya, begitu kalau kata sikat baru kalian rebutan mengambil ballpointnya. Begitu sudah dapat ballpointnya diangkat ke atas ya. Bisa dipahami? Oke. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Sakit. Sikat. Oke, siapa yang dapat? Oke, lagi, sekali lagi. Poinnya sudah 1-0 ya, lagi ya. Sikut. Sekat. Sakit. Sekat. Sekat. Sakit. Sikut. Sikat. Iya. Siapa yang dapat? Oke, tepuk tangan untuk kalian.
kalian semua. Silakan bisa duduk di tempatnya kembali. Oke, jadi ice breaking yang kita lakukan ini tadi ada hubungannya dengan materi yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Tadi sesuai kesepakatan apa pembelajarannya harus aktif dan kolaboratif. Jadi nanti kalau Ibu bertanya silakan dijawab. Kalau ada pertanyaan kalian juga boleh mengangkat tangan dulu ya. Pertama, apa sih itu ekonomi? Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Satu kata tentang ekonomi. Roland. Pasar, Mario. Bisnis. Produksi. Uang. Kebutuhan. Keinginan. Konsumsi. Aset. Sistem. Keuangan. Perdagangan. Inflasi. Investasi. Bunga. Apa? Distribusi, ya distribusi yang keras. Moneter. Kesuksesan. Menabung. Kebijakan. Jual beli. Ya, ternyata kalian sudah ada bayangan apa sih itu ekonomi? Kenapa sih kita memerlukan ekonomi? Di sini ada yang tidak butuh uang, angkat tangan. Oh, Ibu butuh soalnya, jadi Ibu nggak angkat tangan. Ada yang tidak butuh uang? Semuanya butuh uang? Betul. Ketika kalian sekolah dapat uang saku, digunakan untuk apa? Jajan, beli makan, apalagi beli kuota. Ya, kenapa sih? Alat tulis. Ya, untuk apa sih sebenarnya kita pakai uang itu? Untuk membeli apa? Kebutuhan. Ya, jadi kenapa kok kita memerlukan ekonomi? Kenapa kita memerlukan belajar ekonomi? Ya ini supaya kita bisa mengatur, bukan lagi uang, ya bukan lagi hanya semata-mata ekonomi itu identik dengan uang, tapi banyak hal di dalamnya. Apakah itu? Kita akan saksikan video supaya kalian bisa lebih memahami tentang apa itu ekonomi. Silakan disimak ya, nanti setelah itu akan ada sedikit penjelasan lebih lanjut. Saat jam istirahat di sekolah, tiba-tiba HP-mu berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang memberi info jika artis favoritmu itu mau menyelenggarakan konser. Cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Ya, sedih banget deh. Padahal kamu sudah memimpikan sejak dulu untuk melihat konser idola sambil teriak-teriak histeris itu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sebenarnya. Kamu tahu gak, jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku ini membeli mesin baru yang meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya mereka beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini, di
dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh ya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Oke, kita sudah menyaksikan tadi sedikit video tentang apa tadi videonya? Tentang kelangkaan. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang ekonomi supaya apa? Supaya kalian bisa mengetahui ya, supaya kalian bisa mengetahui apa sih ekonomi itu? Kenapa kita harus tahu apa itu kelangkaan? Ya, supaya kita bisa memilih ya, tadi kan sudah disampaikan di video, supaya kita bisa tahu apa itu ekonomi, supaya kita bisa tahu apa itu kelangkaan, terjadinya karena apa? Kenapa sih kok bisa terjadi kelangkaan? Ya, kenapa kok bisa terjadi BBM habis? Kenapa bisa terjadi listriknya mati misalnya, atau misalnya airnya habis? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian solusinya bagaimana? Kita sebagai manusia atau kalian sebagai siswa, apa yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kelangkaan itu terjadi di kalian? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, sehingga kalian nanti bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, tadi dari yang sudah kalian saksikan, apa yang bisa kalian dapatkan? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Ya, Billy, silahkan. Menurut saya kelangkaan itu salah satu permasalahan di kehidupan sehari-hari ketika kebutuhan manusia itu tidak bisa tercapai sepenuhnya. Jadi pada akhirnya manusia itu harus milih, kayak tadi contohnya mau harus milih barang atau jasa, harus milih yang tadi perusahaan, kelangkaan perusahaan harus milih rekrut pekerja baru apa mesin kayak gitu. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Billy. Ya, jadi dari kelangkaan akhirnya kita diminta mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka kita harus memilih dari sebuah pilihan yang ada. Kadang-kadang malah tidak ada pilihan ya, tapi ya kita harus lakukan karena memang harus dilakukan. Jadi betul yang disampaikan Billy tadi, kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan kita terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas ya. Apa sih sebelum ke sana kebutuhan itu apa sih? Ada yang bisa menjawab kebutuhan itu apa? Bedanya dengan keinginan apa? Ada yang bisa menjawab bedanya kebutuhan dengan keinginan? Cleo mungkin apa? Kebutuhan dan keinginan bedanya?
Kalau kebutuhan itu yang benar-benar kita butuhin Mm-mm. harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Kalau keinginan mungkin bisa dipenuhi kapan-kapan lagi. kapan-kapan lagi gitu ya. Karena kalau kita bicara keinginan kalian banyak atau sedikit? Banyak. Siapa di sini yang pengen keluar negeri? Saya, ibu juga. Ya, ibu juga pengen keluar negeri. Siapa di sini yang pengen makan pizza sekarang? Nah, Billy paling tinggi ya, karena lapar ya. Kalau kita bicara keinginan, banyak sekali keinginan ya. Tapi apakah itu bisa diwujudkan sekarang, saat ini? Nah, itu belum tentu. Tapi kalau kebutuhan, memang kita benar-benar perlu. Sekolah itu keinginan atau kebutuhan? Ya, kebutuhan. Makan, keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Tidur, keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Kalau tidurnya ndak panjang atau istilahnya jam tidurnya kurang, efeknya juga akan ada, ya kan? Bangunnya kesiangan, kemudian nanti di sekolahnya mengantuk, dan lain sebagainya. Kalau tidak makan, apa? Lapar, ya. Di sekolah tidak konsentrasi, tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang di sini isinya makanan semua ya, karena lapar gitu ya. Jadi kalau sudah namanya kebutuhan ya memang harus dipenuhi ya. Lagi ada yang mau berpendapat dari video yang tadi? Tata dulu silahkan. Kelangkaan itu terjadi karena permintaannya tidak terbatas, Mm-mm. tapi penawarannya terbatas, kayak Mm-mm. sumber daya alam yang terbatas. Oke. Jadi efeknya tuh bisa menyebabkan harga-harga naik, kayak bensin naik karena SDA-nya terbatas. Jadi Oke. sebagai masyarakat tuh harus bisa bijak dalam menggunakan Sumber daya yang ada. Oke, kalau tadi Billy menyorotinya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau Tata ini tadi sudah mengarah ke ini loh Bu, SDA kita gitu ya. SDA itu apa? Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam kita terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Ketika kita menggunakannya seenaknya gitu ya, tidak bijak, maka akan sangat mudah terjadi yang namanya apa tadi? Kelangkaan. Kalau sudah kelangkaan, apa tadi efeknya? Harganya akan naik atau turun? Naik. Ya, kenapa sih Bu kalau beli BBM makin lama makin mahal? Ya karena SDA-nya semakin terbatas. Kenapa Bu harga daging kalau mau Idul Fitri naik atau turun harga daging? Naik. Kenapa? Banyak yang minta. Ya, permintaannya banyak sedangkan dagingnya loh enggak seberapa. Ya, tidak seberapa banyak. Jadi akhirnya harganya naik gitu ya. Oke, terima kasih Tata. Lagi ada tadi Karen, silakan. Dari video itu saya menyimpulkan ternyata kelangkaan itu bukan hanya soal hasil produksinya, Oke. tapi juga ada kelangkaan sumber daya manusianya, sumber daya modal, Oke. dan sumber daya kewirausahaan seperti itu sih. Oke, jadi ternyata tidak hanya SDA-nya. Tadi Tata menyoroti sumber daya alamnya. SDM-nya juga ternyata. SDM itu apa? Sumber daya manusia. Banyak atau sedikit jumlahnya di kita? Di Indonesia? Banyak. Tapi yang berkualitas? sedikit. Nah, sedikit terbatas. Karena terbatasnya SDM itu, efeknya apa? Efeknya tidak bisa mengelola SDA dengan maksimal, ya kan? Tidak bisa mengelola dengan baik. Sehingga tidak bisa menghasilkan juga yang maksimal, gitu ya. Selain SDM juga skillnya, ya. Skillnya, kewirausahaannya itu juga mempengaruhi. Sehingga akhirnya kelangkaan bisa terjadi. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk yang sudah berpendapat tentang video. Kita lanjutkan ke materi ya. Nah, tadi sudah disampaikan dari pengantar videonya. Coba dibacakan yang paragraf atas sendiri. Maura. Nah, dari video yang sudah kalian tonton tadi, akhirnya kita bisa menyimpulkan ekonomi bukan hanya soal uang ya. Kalau dulu waktu SMP kalian ditanya ekonomi itu apa Bu? Pokoknya gimana caranya bisa mengelola uang. Tapi bukan lagi soal itu ya, tapi bagaimana kita bisa mengatasi supaya bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan sumber daya yang terbatas atau tidak terbatas? Terbatas ya, karena sumber daya kita terbatas, kebutuhan kita tidak terbatas. Nah, ini kita harus mengatasi dengan cara memilih. Ya, memilih. Memang hidup itu penuh dengan pilihan ya. Jadi termasuk kalian sekolah di SMA sini, memilih enggak?
memilih. Tadi pagi bangunnya jam berapa? Setengah 6. Jam berapa lagi? Jam 5. Jam berapa lagi? Ada yang nggak tidur? Ada? Loh, ada? Oh, nggak ada. Ya, itu juga pilihan. Sarapan tadi juga beda-beda. Ada yang telur, ada yang ayam. Itu pilihan. Ya, pilihan. Jadi, semuanya harus memilih dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling sederhana. Kalian sudah diajarkan untuk memilih. Gitu ya. Jadi, tidak hanya berkaitan dengan uang saja. Nah, kalau kita bicara kebutuhan manusia itu ada banyak atau sedikit? Banyak ya, berdasarkan intensitasnya. Ada primer, sekunder, dan tersier. Ada yang bisa membedakan? Angkat tangan. Apa itu kebutuhan primer, sekunder, tersier? Silakan, Lovely. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Jadi sangat penting, Bu, kayak makan. Manusia kan perlu makan. Betul. Kalau sekunder itu biasanya dilakukan setelah kebutuhan primer itu dipenuhi. Dan untuk meningkatkan kualitas hidup, misalnya seperti menonton televisi atau sekolah. Kalau tersier itu kebutuhan akan barang mewah, jadi untuk kesenangan pribadi atau meningkatkan status sosial. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawabannya, Lovely ya. Jadi kalau berdasarkan intensitasnya, intensitas itu seberapa sering ya, seberapa sering kebutuhan itu dipenuhi. Yang pertama dan utama kita harus memenuhi primer ya. Kalau ada di gambar itu gambar apa? Pakaian, makanan, dan rumah. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan ya. Jadi itu dulu primer ya. Jangan sampai kalian beli mobil dulu tapi tidak makan ya, tidak punya baju, tidak ada tempat untuk berteduh ya. Jadi yang primer dulu ini yang diutamakan, baru pindah ke sekunder. Jangan langsung tersier ya, jangan langsung tersier, sekunder dulu ya. Yang sudah diinginkan mungkin, atau mungkin yang sudah dibutuhkan tapi bukan primer, nah itu bisa di sekunder. Alat elektronik misalnya ya. Kemudian hal-hal yang memang diperlukan selain yang primer itu masuknya ke sekunder. Baru yang terakhir tersier, atau biasanya disebut apa? Barang mewah ya. Mewah itu ya berarti memang tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersier, dan tidak harus ya, tidak harus. Minimal manusia itu bisanya yang primer dan sekunder. Kalau punya lebih ya, kalau ada rezeki yang lebih bisa yang tersier. Mobil, apalagi kebutuhan mewah? Perhiasan, apalagi? Kebutuhan yang mewah, mobil sport misalnya ya, atau jalan-jalan ke luar negeri ya, itu kebutuhan tersier ya. Kemudian kalau berdasarkan waktunya, ada kebutuhan sekarang dan masa depan. Apa bedanya? Maura, silahkan. Betul, nggak ke pasar ya, ya harus dibawa ke rumah sakit. Terus Suatu yang bisa dinanti-nanti kayak nanti iOS gitu ya, mendesak gitu ya. Oke, kalau yang masa depan? itu kayak orang tua itu nabung ke anaknya buat kuliah. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk Maura ya. Jadi kalau berdasarkan waktunya itu ada kebutuhan yang sekarang, ya harus sekarang. Namanya aja kebutuhan sekarang. Bu, saya pengen buang air kecil, berarti harus kemana? Ya ke toilet. Nah itu kebutuhan sekarang. Ya Bu, saya lapar, berarti apa yang harus dilakukan? Makan. Nah itu kebutuhan sekarang. Ya, yang harus sekarang. Tiba-tiba hujan, apa yang kalian butuhkan? Payung. Ya berarti itu kebutuhan sekarang. Beda dengan yang masa depan. Masa depan itu mungkin tidak terlihat sekarang. Gitu tadi Maura bilang, orang tua menabung untuk anaknya nanti kuliah, ya kelihatannya setiap bulan hanya membayar gitu ya, nggak ada ujungnya. Tapi dirasakannya kapan? Nanti ya, pada saat kuliah, pada saat memang dibutuhkan. Oh ternyata tabungannya sudah banyak. Seiring berjalannya waktu sudah tidak bingung lagi ketika mau kuliah atau mau ke perguruan tinggi, sudah ada tabungannya, gitu ya. Itu yang berdasarkan waktu. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan? Sudah paham? Paham. Oke, sedikit lagi. Nah, berdasarkan sifatnya, ada jasmani dan rohani. Siapa yang bisa membedakan ini? Apa bedanya jasmani dan rohani? Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Siapa? Oke, Billy, silahkan. Kebutuhan jasmani dulu.
ke fisik Bu, jadi kayak misal olahraga. Olahraga. Kalau rohani itu lebih ke psikis, jadi beribadah, terus kesehatan mental. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Billy ya. Kalau berdasarkan sifatnya ada jasmani dan rohani. Jasmani itu berarti berkaitan dengan fisik, olahraga, yang suka olahraga. Ya, ada yang tidak suka olahraga? Ada pasti ya. Kalau misalnya selain olahraga apa Bu? Pakaian termasuk, ya itu kan untuk fisik kita. Ya, makan itu juga untuk fisik kita. Ya, kemudian kalau yang rohani apa? Rohani ya berkaitan dengan psikisnya masing-masing. Ya, beribadah, rekreasi. Ada yang suka jalan-jalan? Banyak, ya banyak. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebutuhan rohani. Ya, supaya enggak sekolah terus, bosan Bu, kalau Senin sampai Jumat sudah di sekolah, Sabtu Minggu biasanya kemana? Tidur, atau pergi-pergi, jalan-jalan. Nah, itu ya, jalan-jalan itu termasuk kebutuhan rohani. Kalau yang berdasarkan subjek, ada individu dan kolektif, apa bedanya? Leo, silahkan. Kalau individu itu kebutuhan yang kita penuhi untuk diri kita sendiri. Oke. Makan itu buat diri kita sendiri. Iya. Kalau kolektif itu kebutuhan yang buat orang banyak atau kepentingan bersama, kayak jalan atau rumah sakit itu buat orang-orang lain juga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Leo ya. Sangat jelas sudah ya. Kalau individu bisa berbeda. Tata dengan Mercy beda. Yang satu lewat jalan mana, yang satu mana. Yang satu pengen makan apa, yang satu apa, beda. Tapi kalau sudah kita bicara kolektif, berarti yang memang semuanya perlukan. Rumah sakit, jalan raya, ya dibangun untuk siapa? Apakah jalan raya itu hanya dibangun untuk Louis saja? Tidak, ya. Apakah hanya untuk Karen saja? Tidak, tapi untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Jadi itu adalah bermacam-macam kebutuhan manusia. Nah, ini tadi yang sudah kalian dapatkan lewat video, Ibu ringkaskan sedikit bahwa kelangkaan itu bisa terjadi karena kebutuhan yang tak terbatas harus dihadapkan dengan pilihan. Ya, karena kita kebutuhannya tidak terbatas tapi sumber dayanya terbatas, maka kita harus memilih. Apa saja yang terbatas? Sumber daya alam, apalagi manusia, kemudian modal dan waktu. Ya, waktunya kita punya berapa lama dalam satu hari? 24 jam. Ya, 24 jam itu kalau tidak bisa dioptimalkan, maka juga bisa dikategorikan kita punya waktu yang terbatas, gitu ya. Oke. Setelah ini kita akan ada sedikit analisa, ya, sedikit analisa supaya kalian bisa memahami lebih lanjut tentang materi kelangkaan. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Setelah ini silahkan bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian nanti akan Ibu bagikan lembar untuk kalian diskusikan. Silahkan bergabung dengan kelompoknya dulu masing-masing. Satu kelompok 5 orang. Silahkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 sudah. Ini kelompok 2. Sudah 5 orang? Ya, silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Ini kelompok 3 ya. Oke. Bisa sambil disiapkan sumber belajarnya, buku paket, buku tulis, atau HP-nya bisa disiapkan dulu untuk proses diskusi. Ibu akan bagikan lembar studi kasusnya. Sudah dapat semua ya? Silakan perhatikan dulu lembar yang sudah kalian dapatkan.
Di situ sudah ada QR yang bisa kalian scan ya dengan HP masing-masing. Silahkan dari 4 itu dipilih untuk dianalisa. Ya, dianalisa apa saja isinya? Isinya adalah ringkasan atau sedikit cuplikan tentang apa yang kalian baca, artikelnya, kasusnya, kemudian faktor penyebabnya, kenapa kasus itu bisa terjadi, kemudian dampaknya apa, baik itu dampak untuk masyarakat atau dampak positif, dampak negatif, silakan dijelaskan, dan juga solusinya. Kalau kalian misalnya jadi pemerintah, seperti apa solusinya, atau sebagai masyarakat seperti apa solusinya, silakan dicantumkan di situ. Ya, bisa dipahami? Oke, silakan bisa dikerjakan. Jangan lupa diberi nama nanti ya. Produknya bisa boleh dalam bentuk desain infografis, poster, PowerPoint, silakan dibebaskan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan disepakati. Ya, bisa mulai dikerjakan. Ya, silakan bisa dipilih. Bisa dibaca-baca dulu mana yang dipilih untuk didiskusikan. Sudah di-scan? Pilih yang apa? LPG. Kenapa memilih yang itu? Karena masalah masyarakat sekarang lebih ke LPG. Lebih ke LPG. Lagi viral. Oke, bisa dilanjutkan. Pakai apa nanti hasilnya? PPT. Oke. Kelompok 2, pilih yang mana artikelnya? Ya, apa itu isinya? Oke, nanti dalam bentuk apa? Infografis. Oke. Kelompok 4, apa yang dipilih? Oh, waktu Ramadan. Oke. Dalam bentuk apa nanti? Infografis juga. Oke, silakan bisa dilanjutkan dulu ya. Kelompok berapa ini tadi? Oh, 3 ya. Yang apa yang dipilih? Kelangkaan garam industri. Garam industri. Nanti dalam bentuk apa? Infografis. Oke, bisa dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya ya. Di artikel bersalah itu melarang ecer biar Kalau misalkan kalian mau menambah, cari artikel yang mirip boleh ya. Barangkali di situ tidak ada atau tidak ditemukan misalnya penyebabnya kok tidak ada Bu di sini, silahkan boleh cari artikel yang berkaitan dengan itu. Iya, boleh silahkan. Pokoknya nanti ketika didesain infografis ada ringkasannya, ada faktor penyebabnya, ada dampaknya, ada solusinya. Ya, dibikin singkat nggak apa-apa, tapi nanti ketika penjelasan dijelaskan di depan saat presentasi. Itu ya. Apa tadi garam ya? Tentang garam ya. Kalau misalnya tidak ada di artikel, boleh cari di artikel yang lain ya. Untuk biar lengkap datanya. Misalnya di situ nggak ada solusinya Bu, tidak ada apa namanya penyelesaiannya, nah itu bisa dicari di yang lainnya. Atau misalnya kalian yang memposisikan diri sebagai pemerintah atau sebagai masyarakat, sebagai petani garam, nah apa yang bisa dilakukan kalau ternyata garamnya langka ya. Jadi supaya nanti lengkap datanya, gitu ya. Ya, silakan. Jangan lupa nama ya. Iya Bu. menteri ini kalau ngejar, ambil Apa ini tadi minyak goreng ya? Ya. Ringkasannya nggak usah panjang-panjang ini. panjang Nggak apa-apa. boleh kita presentasi cuma disingkat aja Iya. dari sini ngomong langsung. Ini nanti ditayangkan, tapi kamu bisa presentasi langsung aja singkat nggak apa-apa ya. Nanti kita jelasinnya secara lisan. Iya, nggak apa-apa. Ininya tetap. Iya. Ketika sebelum kalian ke penyebab, dampak sama solusi kan teman-teman kan nggak tahu artikelnya tentang apa, jadi kalian harus
kasih tahu dulu ke mereka isinya apa artikelmu ini, gitu ya, secara singkat, baru nanti ke penyebab, dampak, sama solusi, gitu ya. Oke? Ditentukan siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini, Cleo nanti bagian apa, gitu ya. Ada kesulitan? Bisa? Aman? Nah, apa ini tadi? Oh, Ramadan tadi ya. Oh iya, template-nya juga Ramadan karena menyesuaikan Ramadan. Bagus, bagus, bagus ya. Sudah ada ringkasannya? Ya, oke, faktor penyebabnya. Nah, nanti ini faktor penyebabnya juga dijelaskan. Misalnya permintaan yang meningkat. Nah, itu kenapa kok bisa meningkat? Terus kemudian biaya produksi apa hubungannya dengan apa namanya harga barang gitu ya. Kemudian gangguan rantai. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, oke. Sambil Ibu buatkan kolom pengumpulannya ya. Kalau ada yang sudah selesai, salah satu saja perwakilan mengumpulkan di Google Classroom. Ya, coba dicek Google Classroom-nya masing-masing. Ibu sudah buatkan kolom pengumpulan tugasnya, salah satu saja mengumpulkan di Google Classroom supaya bisa nanti ditayangkan saat presentasi. Bu, ini terserah kan ya, semuanya pokoknya infonya yang banyak dimasukkan. Iya. Yang penting nanti dijelaskan. Sudah, kalau sudah bisa dikumpulkan ke GC, salah satu saja. Siapa yang mengumpulkan? Linel. Oke, nanti Ibu biar ngeceknya lebih mudah. Silakan dikumpulkan. Sudah belum? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Kumpulkan. Sudah? Yang mengumpulkan siapa? Yang Mengumpulkan ke ya. Ya, sudah? Yang mengumpulkan siapa? Oke, ya, silakan dikumpulkan. Bisa ya? Catherine tadi sudah bisa mengumpulkan? Sudah, oke. Oke. Ada kesulitan? Aman? Ya, aman. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Yuk. Ya. PDF aja. PDF aja. Daripada nanti tidak bisa dibuka error malahan. PDF aja. Bisa? Ada kesulitan? Aman. Ya, aman ya. Bisa dikumpulkan kalau sudah. Oke, sudah ada 2. Ini nanti yang mau bukan siapa? Oke. Dalam bentuk PDF ya, biar lebih mudah nanti membukanya. Sudah?
Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah. Sudah semua? Oh, belum, masih loading ya. Ya. Kenapa? Koneksinya? Koneksinya. Sudah, ini sudah ya? Kelompok 3 sudah ya? Kelompok 3 betul ya? Kelompok 3. Karen sudah? Kelompoknya Karen? Belum. Loading. Oke, yuk 1 menit lagi. Kita akan lanjutkan untuk presentasi setelah ini. Silakan dikumpulkan. Sudah, tak? Sudah disubmit? Sedikit lagi? Tinggal dikumpulkan. Oh, iya. Aku karena mata angin itu. Tidak apa-apa. Sudah, bukan. Sudah? Oke. Bentar, Ibu cek dulu. Lovely sudah, Linel sudah, Vanessa sudah, tinggal 1. Cleon ya? Oke. Jaringan? Ya. Koneksi. Sudah? Oke. Sebelum kita masuk ke presentasi, kita mau ice breaking dulu ya, biar tidak tegang karena sudah diskusi ya. Kita akan ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu hadap depan semuanya. Ya. Kalau Ibu bilang up, silakan tangannya ke atas ya. Kalau Ibu bilang down, berarti ke bawah ya. Kalau Ibu bilang left itu apa? Kiri, berarti tangannya ke kiri. Kalau Ibu bilang right, berarti kanan. Kalau Ibu bilang shake, silahkan goyang-goyang. Shake ya, biar bergerak semuanya. Bisa dipahami ya? Oke, up, left, right, down, shake. Oke, lagi up, down, up, down, left, right, shake. Oke, sekali lagi biar bergerak ya. Right, left, right, left, up, down, up, down, shake. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan bisa duduk. Kalian sudah melaksanakan proses diskusi ya tadi dengan teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai untuk presentasi ya. Siapa yang mau presentasi duluan, angkat tangan? Siap? Oke, silakan bisa ke depan. Kelompoknya Lovely. Sebentar. Kelompok yang lain silakan perhatikan ya. Nanti kalau misalnya mau bertanya boleh silakan.
Oke, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita dari kelompok 1 ini tadi menganalisis sebuah kasus tentang kelangkaan LPG 3 kilo. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, kenalan dulu, aku Abizar dari Bagian. Saya Leandra. Saya Krisanta, saya Lofi, saya Alin. Nah, oke, langsung aja. Oke, terima kasih. Jadi aku akan ringkas kasusnya dulu. Jadi tanggal 1 Februari 2025 kemarin, Kementerian ESDM itu mengumumkan kebijakan baru. Jadi toko-toko kelontong kayak toko-toko di pinggir jalan, toko-toko Madura itu nggak boleh menjual LPG 3 kilo. Jadi harus mendaftar kayak kalian tahu pertalite subsidi di mobil, kan harus selesai dulu. Jadi mereka harus daftar di website Pertamina, dapat izin baru bisa beli LPG 3 kilo. Di situ kebijakan ini nggak lama teman-teman, dia cuma 3 hari karena menimbulkan kontroversi soalnya banyak lansia-lansia, terus banyak anak kecil yang ngantri, sampai waktu itu ada yang meninggal kepanasan karena ngantri LPG. Ya gimana ya, karena LPG kan kebutuhan sehari-hari, yang nanti juga pasti banyak. Jadi gitu ringkasannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang terutama dari yang pertama yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri SDM ini ingin mengendalikan harga jual LPG 3 kilo. Jadi kalau misalnya LPG dijual secara lokal kayak misalnya sendiri, harganya itu nggak merata. Jadi ada yang sangat mahal, ada yang sangat murah. Menteri ini ingin mengendalikan, jadi hanya bisa dibeli di beberapa tempat yang sudah terdaftar di Pertamina. Biar harganya bisa dikendalikan semua. Dan yang kedua adalah sistem distribusi LPG itu belum merata, terutama di daerah terpencil. Di daerah terpencil, LPG ini bahkan belum masuk jadi masyarakat terpencil. Justru kan mereka ini kesusahan ekonomi, dan mereka juga nggak bisa membeli LPG 3 kilo. Jadi menteri ingin semuanya itu diratakan dulu. Jadi nggak ada orang yang sebenarnya mampu, sangat mampu malah beli LPG 3 kilo, sehingga yang miskin tidak kebagian. Selanjutnya teman-teman di sini ada dampak dari kelangkaan gas LPG itu tadi. Yang pertama di sini ada ketidakadilan sosial. Jadi di masyarakat itu kan isinya beragam banget ya, ada yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, ada yang lansia juga. Nah, masyarakat yang cenderung muda ini mereka itu bisa dengan gampang buat daftar dan dapetin LPG itu tadi. Sedangkan lansia atau orang-orang tua itu nggak punya kesempatan untuk mendaftar atau nggak paham caranya itu tadi. Nah, kalau di sini kan berarti yang diuntungkan kan yang muda-muda atau yang bisa mengakses di internet, sedangkan yang tua kan enggak. Nah, maka dari situ muncul ketidakadilan sosial ini. Banyak masyarakat yang memilih untuk beralih bahan bakar kayak tanah, kayu bakar, dan menggunakan polusi dan gaya kesehatan. Jadi karena LPG langka, maka banyak masyarakat terutama dari masyarakat yang daerah-daerah itu memilih untuk mengganti bahan bakarnya. Jadi kan yang dirugikan mereka juga mereka menggunakan LPG, tapi jadi memilih jalan efektif, jalan pintas, tapi kan juga berdampak buruk bagi mereka. Terus yang ketiga itu ada jika pemerintah itu menurunkan kepercayaan pemerintah. Karena pemerintah tadi belum bisa mendistribusikan secara merata dan malah menyebarkan dampak-dampak negatif. Jadi itu masyarakat kayak ini bener nih kayak kok bisa gini sih gitu. Jadi pemerintah dianggap belum bisa menangani masalah itu secara baik. Terus selanjutnya yang penyelesaiannya agar di artikel yang dikasih BS itu penyelesaiannya akan Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM untuk membatalkan kebijakan pembatasan pembelian LPG dan juga kembali penjualan kuasa secara aja. Oke teman-teman, jadi ini yang kita jelaskan dari kasus-kasus tadi dan dari kasus ini. Jadi aku mau ngasih kesimpulan, intinya karena LPG yang terpusat di Pertamina itu dinilai merugikan masyarakat, jadi Prabowo itu memerintahkan Menteri ESDM untuk mencabut itu supaya
kalau kita lihat pertama yang pasti dibilang tadi lansia, tapi lansia kan banyak gaptek. Terus mereka juga sudah tua, terus belum merata juga. Kalau kita lihat kan di daerah timur kan belum banyak Pertamina, apalagi mereka harus jalan berapa kilo, apa menempuh perjalanan berapa kilo untuk membeli LPG, itu teman-teman. Jadi apa yang ditanyakan dari kasus kita? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain atau menanggapi. Tidak harus bertanya, menanggapi boleh. Dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Billy tadi tentang kelangkaan LPG, ya LPG sudah dijelaskan faktornya, kemudian dampaknya, solusinya. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau bertanya dari kelompok lain? Ada yang memberi tanggapan? Setuju semuanya? Sudah setuju dengan apa yang sudah disampaikan kelompoknya Billy? Atau mungkin ibu menanggapi boleh. Kalau ibu tanya, ya oke. Dari apa yang sudah disampaikan Billy tadi dan teman-temannya, ya kita sudah bisa mengetahui kalau ternyata kelangkaan itu nyata, ya, dan itu terjadi betul, bukan hanya sekedar teori, gitu kan ya? Tadi apa tadi yang langka di sini barangnya? LPG, ya LPG itu dibutuhkan sehari-hari atau tidak? Sangat dibutuhkan, ya ternyata LPG bisa langka, bisa mengalami kelangkaan, stoknya bisa terbatas. Yang paling terdampak siapa kalau tadi berdasarkan artikel? Maura, siapa tadi yang terdampak? Masyarakat, ya khususnya siapa tadi yang tidak bisa mengantre? Iya, lansia-lansia yang sudah mbah-mbah, ya yang sudah sepuh, ya susah mereka. Nggak tahu internet, ya nggak bisa lihat HP, nggak ngerti harus seperti apa. Kalau mengantre pun tenaganya juga nggak kuat, begitu ya tadi ya yang sudah disampaikan, sehingga mereka ya mau tidak mau kalah dengan yang masih muda. Ya, yang masih muda cepat lewat HP bisa. Kalau yang sudah tua-tua susah. Sehingga apa tadi solusinya? Apa tadi solusinya? Novita, apa tadi solusinya dari kelompoknya Billy tadi? Ya, membatalkan atau menarik kembali kebijakan itu ya, supaya nanti masyarakat tidak sampai terkena dampaknya. Untuk presentasinya kelompok Billy sudah bisa difahami? Oke, baik, bisa ditutup kelompoknya Billy. Ya, dari kelompok kami, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang. Oke, bisa kembali ke tempatnya. Baik, selanjutnya kelompoknya siapa lagi yang mau maju? Kelompoknya Karen sudah siap? Ya, silakan kelompoknya Karen. Tadi yang mengumpulkan siapa? Cleon. Oke. Oke, bisa dibuka. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang kenaikan harga minyak disebabkan oleh produksi sawit itu juga digunakan buat produksi diesel. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Oke, ini aja biar bisa di. Tentang indikasi kasusnya. Jadi singkatnya pada awal 2025 kemarin Indonesia itu sempat mengalami kelangkaan minyak goreng. Jadi harga minyak goreng di awal tahun 2025 kemarin itu sempat naik. Kondisi yang sama seperti yang kita alami sekitar tahun 2022 sampai 2020. Nah, kelangkaan itu sebenarnya disebabkan oleh perubahan standar. Jadi sebelumnya kita minyak goreng kita itu diproduksi dari sawit, produksi dari sawit yang punya standar B30. Nah, pada tahun 2025 kemarin, di awal tahun 2025 kemarin, pemerintah itu naikin standarnya jadi B40. Artinya minyak goreng kita itu punya minyak kita yang dari sawit ini, yaitu punya campuran sekitar 40% dari solar itu buat biodiesel. Jadi menyebabkan harga bahan bakar itu naik, termasuk minyak goreng. Hal ini menimbulkan persaingan antara aman.
dan energi biodiesel bahan bakar minyak. Jika pasokan minyak sawit untuk pangan menjadi terbatas dan harga sawit untuk minyak goreng itu melonjak, bahkan harganya bisa mencapai lebih dari 17.000 per liter. Nah, ini melewati harga eceran tertinggi yang diterapkan oleh pemerintah. Nanti bisa dilanjutin ini semua. Nah, buat penyebabnya mungkin bisa dilanjutin. Selanjutnya ya, yang pertama adanya kebijakan bebas meningkatkan pasokan pangan ini. Nah, seperti yang dikatakan di tadi, jadi kelapa sawit kita ini lebih banyak dialokasikan ke bahan bakar atau biodiesel. Jadi kelapa sawit yang digunakan untuk minyak goreng yang kita gunakan sehari-hari itu juga kurang. Maka sesuai judul itu tadi, biodiesel ini diprioritaskan dan harga minyak goreng ini jadi meningkat. Yang kedua, naiknya harga minyak sawit dunia itu ada harga internasional. Jadi ini tuh juga berdampak pada harga internasional. Jadi harga kelapa sawit dan harga biodiesel dan harga minyak goreng di Indonesia ini mengikuti harga internasional. Maka dari itu harga minyak goreng ini juga meningkat. Dan permintaan naik, stok tidak merata. Dari ini juga berkaitan dengan distributor menahan stok demi mencari keuntungan adanya mafia minyak goreng itu persaingan bisnis itu. Padahal stok nasional itu memenuhi, tetapi mereka para distributor itu menahan bahwa stok yang mereka punya itu kayak ditahan. Jadi untuk beri keuntungan yang mereka inginkan. Selanjutnya ada gambar. Pastinya dari fenomena seperti ini memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat di Indonesia, teman-teman. Untuk dampak yang pertama ada harga minyak goreng yang naik. Minyak goreng yang ada di pasaran itu tentunya juga tidak sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi, karena masyarakat harus membeli dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Yang kedua ada panic buying, yaitu masyarakat itu merasa kalau takut nggak kebagian stok yang ada gitu. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membeli stok yang banyak. Nah, itu malah menjadi stok cepat habis dan kelangkaan semakin parah. Yang ketiga ada beban UMKM dan industri makanan. Tentunya pelaku usaha yang kecil itu juga terpukul, seperti pedagang gorengan atau makanan rumahan itu merasakan dampak yang mendalam gitu ya teman-teman, karena kenaikan biaya produksi. Bahkan ada yang memberhentikan usahanya terlebih dahulu untuk menunggu harga normal dari bahan produksinya. Yang ketiga daya beli. Yang keempat daya beli menurun, yaitu konsumen menahan diri untuk membeli minyak goreng atau bahan produksi itu supaya menunggu harga normalnya terlebih dahulu, sehingga juga tidak membebani dari pengeluaran yang dari seperti biasanya. Yang kelima, distribusi tidak merata. Secara nasional stok minyak goreng memang cukup, cuman di lapangan itu tidak merata, karena beberapa daerah, terutama di luar Jawa itu mengalami harga tertinggi dan kekurangan pasokan. Yang terakhir ada inflasi bahan pokok. Kenaikan harga minyak goreng memacu efek domino terhadap harga yang lain. Jadinya harga beras, harga telur, atau harga tepung, bahkan makanan yang lainnya itu juga pastinya tidak ikut terdampak karena fenomena seperti ini. Seperti itu. Akan dilanjutkan oleh Dari masalah yang sudah dijelaskan, pasti ada solusi dari pemerintah supaya terjadi kelangkaan. Pertama adalah pengawasan dan penegakan hukum untuk barang siapa yang melakukan curang ke minyak ini, terutama ke mafia minyak goreng. Yang kedua adalah kebijakan individu
sendiri. Evaluasi implementasi B40 agar tidak mengganggu pasokan minyak goreng domestik. Yang ketiga adalah stabilisasi pasokan dan harga. Penambahan pasokan subsidi berbagai distribusi ke daerah terpencil dan menegakkan harga sesuai HM. Keempat adalah diversifikasi bahan baku, seperti membuat alternatif lain selain minyak goreng seperti zaitun, minyak jagung, atau minyak kelapa. Yang terakhir adalah transparansi data, supaya kita semua tahu data minyak goreng di negara ini, supaya tidak ada manipulasi data dari orang lain seperti itu. Dan diversifikasi dari kami apakah ada di dalam Silakan, barangkali ada yang menanggapi. Silakan, Billy. Promosi minyak alternatif, kayak zaitun, dari jagung, atau dari kelapa. Setahu saya itu lebih mahal ya. Apa kalau kan kita kan mikir alternatif kan bisa buat yang juga bisa ke semua kalangan gitu loh, menengah ke atas, menengah ke bawah, apalagi yang paling bawah. Itu harus, saya rasa harus ada solusi yang tepat biar semuanya itu dapat gantinya gitu, gantinya minyak. Apa harganya itu lebih mahal, apa lebih murah, apa gimana? Untuk yang alternatif gitu ya, untuk penggantinya. Minyak zaitun, jagung atau kelapa justru lebih mahal. Malah nanti takutnya membebani gitu ya, membebani. Oke, terima kasih Billy untuk tanggapannya. Silakan bisa ditanggapi kelompoknya Dimas. Oke, jadi solusinya meskipun itu terlihat mahal gitu ya, tapi ada subsidi dari pemerintah nanti ya, seperti BBM itu kan ya ada subsidi ya, sehingga nanti bisa mencakup untuk kalangan menengah ke bawah terutama ya. Jadi yang Billy tekankan ini kan untuk yang kalangan, kalau yang atas-atas sih pasti bisa beli gitu ya, tapi untuk yang bawah bagaimana gitu ya. Jadi dipikirkan untuk diberikan subsidi. Begitu tanggapan dari kelompoknya Dimas. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Sudah? Oke, Ibu akan sedikit membahas tentang apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Dimas tadi. Kalau tadi di kelompoknya Billy yang langka adalah BBM, kalau ini tadi yang langka apa? Minyak goreng. Dibutuhkan enggak minyak goreng? Sangat dibutuhkan. Siapa yang di sini suka gorengan? Hampir semua suka gorengan. Kalau menggoreng butuh apa? Minyak goreng. Nah, ketika minyak goreng itu langka, siapa yang paling dirugikan? Masyarakat, ya. Penjual gorengan, Bu, jelas. Ya, semua yang berbau menggoreng yang membutuhkan minyak akan dirugikan. Ternyata apa? Banyak loh penyebabnya. Tadi yang disampaikan, ada mafianya juga, ya. Kemudian ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang kurang pas, gitu kan ya, sehingga bisa merugikan. Munculnya apa akhirnya? Itu tadi. Panik buying. Apa tadi panik buying? Panik, siapa yang panik? Masyarakatnya panik, beli semua gitu kan ya. Malah apa yang terjadi? Habis, malah harganya akan semakin naik ya, semakin tinggi sehingga malah bisa inflasi. Karena apa? Semuanya dibeli. Kalau ingat dulu zaman pandemi, apa yang paling dicari? Masker. Berapa harga masker saat itu? Mahal banget, bisa ratusan ribu, padahal hanya dari belasan. Kenapa ya? Karena itu panik buying. Ya, sehingga harganya semakin lama semakin naik. Tapi sudah ada solusi tadi, apa? Dari hukumnya, ya diperketat, kemudian alternatif tadi yang disampaikan bisa diganti. Karena memang sumber daya alamnya apa tadi? Terbatas. Sumber daya alam untuk memproduksi minyak gorengnya ini terbatas, sehingga harus memang ada alternatifnya. Gitu ya? Ada pertanyaan atau tambahan? Sudah? Oke, bisa ditutup kelompoknya Dimas. Oke, beri aplaus untuk kelompoknya Dimas. Silakan bisa kembali. Satu lagi mungkin presentasi kelompoknya siapa? Catherine siap? Siap, oke silakan. Tadi siapa yang mengumpulkan? Vanessa, oke. Nih.
Silakan yang lain memperhatikan ya. Bisa dimulai, silakan. Selamat pagi. Sehingga itu naik bisa awalnya itu 50.000 gitu, terus naik dan 100.000. Sehingga itu menjaga kenaikan harganya karena pasaran itu sehingga itu harga itu ada satu harga kenaikan terutama kalangan masyarakat yang rendah dan pendapatan yang tetap. Kenapa? Karena jika penghasilannya tetap harganya naik itu akan kebutuhannya akan Oke. Jadi selanjutnya yaitu penyebab gerakan harga pokok. Pertama itu permintaan yang meningkat saat menjelang Ramadan. Permintaan seperti minyak goreng, telur, cabai, bawang itu meningkat akibat kebutuhan sahur dan puasa yang mendorong harga tersebut naik secara alami. Kedua itu kenaikan biaya produksi. Harga pupuk dan upah tenaga kerja dan air dapat menyebabkan biaya produksi komoditas meningkat. Yang ketiga itu gangguan rantai pasok. Distribusi yang terhambat akibat kemacetan dan tinggi biaya transportasi menambah beban logistik, sehingga harga jual yang bahan tersebut itu meningkat. Yang keempat itu faktor musim nasional. Fenomena kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan puasa merupakan peristiwa musiman yang terjadi tiap tahun, dan ini terikat siklus musiman dan inflasi pangan secara nasional. Pertama adalah daya beli yang menurun. Nah, itu disebabkan gara-gara harga barangnya itu naik, tapi pendapatan masyarakatnya itu tetap gitu. Terus yang kedua adalah skala prioritas yang difokus pada kebutuhan pokok. Sebenarnya ini masih sama sama poin yang pertama, gara-gara harganya itu naik, pendapatan masyarakatnya tetap. Jadi masyarakat ini cuma ingin buat beli barang yang prioritasnya. Poin ketiga adalah penurunan produksi. Kan salah harga naik, kita juga bakal kalau kita dapat kita rendah, kita juga produksinya gimana. Betul. Jika konsumsinya turun, bisa kembali adalah meningkatnya beban ekonomi. Kenaikan harga barang terutama kebutuhan pokok masyarakat secara langsung meningkatkan pengeluaran yang harus mulai rumah tangga dan individu yang akhirnya menjadi lebih besar. Bagi sebagian besar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, kenaikan ini dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi mereka. Untuk mengatasi lonjakan harga jualan pokok menjelang Ramadan, pemerintah setempat bisa menggelar harga dengan harga yang murah. Terus ada melakukan operasi pasar dan memperkuat koordinasi distribusi dengan blok serta distribusi guna menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Selain itu, masyarakat juga diedukasi belanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka tuh nggak boleh yang kayak panik buying semuanya dibeli biar semuanya juga mendapatkan biar tidak ada inflasi di nantinya. Terus ada serta dilakukan pengawasan ketat untuk mencegah penimbunan dan spekulasi. Nah, langkah-langkah ini itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi mereka saat momen penting seperti waktu mau menjelang Ramadan atau hari-hari besar keagamaan atau hari-hari penting gitu. Diharapkan dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat kebutuhan pokok selama Ramadan tetap terpenuhi tanpa gejolak harga yang memberatkan.
sekian dari kami, mungkin ada yang ingin bertanya kok. Oke, ada yang mau bertanya atau menanggapi mungkin? Hampir sama dengan kelompoknya Billy dan juga Dimas tadi. Kalau ini yang langka apa? Barangnya apa? Bahan pokok karena apa? Ramadan ya. Bahkan hampir di setiap aspek ya, kalau Ramadan itu pasti harganya cenderung apa? Cenderung naik ya. Kenapa? Karena semua orang membutuhkan, permintaannya semakin banyak. Sedangkan stoknya tetap atau bahkan tidak ditambah sehingga akhirnya timbul kelangkaan. Tadi ya sudah disampaikan. Jadi ternyata waktu-waktu tertentu itu juga mempengaruhi. Selain Idul Fitri apalagi biasanya yang bisa membuat kenaikan harga barang tertentu? Natal, ya apa biasanya kalau Natal yang naik? Sinja, apalagi yang bisa naik di hari-hari tertentu. Kalau tahun baru apa biasanya yang naik? Kembang api, ya oke ya. Jadi karena hal itu juga bisa mempengaruhi akhirnya ya. Semakin banyak kita paniknya, semakin banyak kita tidak bijak dalam mengambil keputusan, maka akan semakin banyak juga harga-harga yang naik dan akan timbul inflasi. Gitu ya? Oke, bisa ditutup kelompoknya Catherine. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Catherine. Bisa kembali. Baik, dari berbagai macam tadi yang sudah kalian jelaskan melalui presentasi, ya Ibu harapkan ini memang tujuan pembelajaran kita tercapai, ya bahwa ternyata kelangkaan itu nyata, ada di sekitar kita, BBM, apalagi tadi minyak goreng, harga bahan pokok, garam, ya semuanya bisa naik, semuanya bisa terjadi kelangkaan, sehingga nanti ketika kalian menghadapi itu, harapannya kalian bisa untuk menyelesaikannya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham sekarang waktunya untuk kuis ya. Silakan semuanya hadap depan, tetap di tempat duduknya masing-masing tapi hadapnya di ke depan. Bisa siap-siap di Google Classroom-nya masing-masing. Akan ada sedikit pertanyaan untuk menguji ya. Apakah kalian sudah memahami atau belum materi kita hari ini ya? Ibu akan bagikan lewat Classroom. Sebentar. Pastikan koneksi internet aman ya. Sudah aman semua? Ya, ini yang masih loading, sebar. Oke, bisa dicek di Google Classroom-nya masing-masing. Ibu sudah bagikan link yang sudah bisa kalian klik untuk mengerjakan kuisnya. 5 menit, tidak usah lama-lama karena kalian sudah luar kepala tadi ya, sudah bisa. Jadi silahkan bisa mulai dikerjakan. Ini kalau ada yang perlu kodenya ya. Delapan 854708. Sudah bisa masuk? Sinyal? Ya. Oke, Ibu mulai ya sambil menunggu yang lain masuk. Ya, ini sudah ada 3 yang masuk. Oke, Hendra, Mercy, Catherine sudah. Silakan yang lain. 5 menit untuk mengerjakan. Tinggal memilih jawabannya. Ya, silakan.
Sudah bisa masuk? Mulai. Iya, langsung dimulai. Bisa? Oke. Sudah bisa masuk? Ya, apa itu sumber daya hutan dapat dikatakan langka jika... Hendra sudah bisa masuk? Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai mungkin? Belum. Belum. Cuma sedikit padahal. Bisa dibagi satu-satu ya nanti ya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke. Baik. Masih ada yang belum, tak? Sudah ya? Sudah semua? Sudah? Dapat nilai berapa? 92. Wah, 92. Ada lagi dapat nilai berapa? Hendra berapa? 83. Oke. Catherine berapa? 92. Oke. Leo berapa? 92. Kelompok sini berapa? Dimas dapat berapa? Oh, belum. Maura belum. Dapat berapa? Belum. Loh, kalian belum juga? Oke, dari yang sudah kalian kerjakan itu tadi adalah sedikit ringkasan ya, sedikit asesmen supaya kalian memahami apa sih itu kelangkaan, kenapa kelangkaan itu bisa terjadi, penyebabnya apa, dampaknya untuk siapa, dan solusinya apa, gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk kuisnya sudah semua ya? Oke, baik. Kalau sudah, Ibu sudah bagikan ke kelompok kalian masing-masing refleksi untuk kalian isi ya, untuk kalian isi. Silahkan sambil diisi, apa sih yang sudah kalian dapatkan hari ini? Hal baru apa yang sudah didapatkan? Materi apa yang sudah kalian dapatkan? Apa yang kalian rasakan hari ini selama pembelajaran? Senangkah, sedihkah, atau bosankah? Nah, silakan ungkapkan di situ ya, ungkapkan di situ. Kemudian apa yang bisa kalian dapatkan dari materi itu? Oh, ternyata setelah mempelajari ini saya dapat ini, gitu ya. Ya, bisa diisi. Curahkan sejujur-jujurnya di situ ya. 2 menit.
Apa yang didapatkan? Materinya apa? Yang sulit di bagian mana? Sulit memahami apa pada saat studi kasus atau apa? Atau mencari solusi alternatifnya? Oke, sambil berjalan, ada yang mau mengemukakan refleksinya? Secara lisan, apa yang didapatkan hari ini? Luis, mungkin apa yang didapatkan hari ini? Materi tentang apa? Mempelajari tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan kebutuhan dengan Sumber daya yang terbatas. Oke, kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas sehingga tercipta apa tadi? Kelangkaan. Oke, terima kasih Luis. Ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Bagian mana yang sulit, Linel? Silakan. Solusi dari isu-isu kelangkaan. Oke. Kita kan harus memikirkan banyak lapisan masyarakat. Betul. Harus menempatkan diri kita sendiri supaya tidak merusak sumber daya. Oke, jadi saat mencari solusi ya, biar bijak gitu ya, bagaimana caranya. Oke, ada lagi apa yang paling disukai dari materi ini tadi? Maura, apa yang paling disukai? Di materi ini tadi kamu suka waktu apa? Waktu diskusi atau waktu presentasi atau waktu apa? Waktu diskusi. Kenapa? Soalnya bisa mengutarakan pendapat satu sama lain. Terus pendapat kita itu bisa jadi satu. Terus kita bisa menentukan solusi dari isu-isu yang kita dapat. Oke, ya baik. Baik, kalau sudah silakan refleksinya dijadikan satu ke ketua kelompoknya untuk dibawa ke depan. Ini Ibu ambil, ya. Oke. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan. Oke, sudah. Kelompok belakang sudah? Baik. Kita sudah mau memasuki akhir dari pembelajaran kita pagi hari ini ya. Kelompok 4 sudah? Ya, sini dikumpulkan. Oke. Oke, ada yang mau menarik kesimpulan apa yang kita dapatkan hari ini? Alin, silakan. Ini kurang lebih membahas tentang kelangkaan, inflasi. Solusinya itu lebih banyak membahas kayak menghemat SDA, jangan menghindari panik buying. Oke, menghindari panik buying, menghemat ya. Oke, ada lagi kesimpulan? Silakan Dimas. Kesimpulannya di materi kelangkaan ini kita bisa belajar kalau kelangkaan ternyata nggak cuma datengin masalah, tapi juga bikin manusia itu beradaptasi dengan keadaan. Oke, terima kasih Dimas. Tepuk tangan dulu untuk Dimas. Ada lagi kesimpulannya? Sudah ya? Oke, jadi Clairin silakan. Satu lagi boleh. Ini ternyata itu bukan cuma permasalahan kecil, tapi juga bisa menyebabkan inflasi. Nah, manusia itu harus bisa bertindak bijaksana agar SDA-nya ini enggak diborosin gitu loh. Oke, iya, oke. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Berarti kalian sudah memahami apa sih itu kelangkaan, ya sudah tahu harus seperti apa kalau kelangkaan itu terjadi di depan mata kalian. Begitu ya? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, nah ini untuk pertemuan berikutnya. Coba dibuka bukunya halaman 30. Nah, itu nanti ada bahan bacaan di situ. 35 ya, tentang sistem ekonomi. Silahkan dibaca dulu saja. Ya, tugasnya membaca dulu saja tentang sistem ekonomi supaya nanti pertemuan berikutnya kita bisa lebih kolaboratif lagi, lebih aktif lagi seperti hari ini. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke, baik. Kemudian jangan lupa membawa kertas manila karena nanti kita akan membuat peta konsep dari sistem ekonomi tersebut. Oke? Baik, terima kasih. Nah, kemudian untuk pembelajaran berikutnya nanti kesepakatan kelasnya masih sama ya, seperti yang tadi. Terima kasih sudah
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini tentang tema apa tadi? Kelangkaan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian serap ilmunya. Apa yang sudah teman-teman kalian sampaikan saat presentasi tadi bisa menambah wawasan kalian juga semuanya. Begitu ya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada? Tidak? Sudah bisa dipahami semuanya? Paham? Baik. Kalau sudah paham semuanya, Ibu akan akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang sistem ekonomi. Begitu ya? Baik, Ibu akhiri. Selamat pagi semuanya. Siap, gerak. Memberi salam. Sama-sama, silakan bisa duduk kembali.